semuanya. Kembali lagi di Minipod, Manajemen in Podcast. Nah, jadi kali ini aku Raisa dan partnerku Sultan. Halo. Kita bakal ngebawain tema tentang kabinet metaferensia nih guys. Kira-kira siapa sih nih yang spesial? Apa ya? Nah, biar nggak makin penasaran, langsung aja yuk kita sambut Kahim dan Wakahim kabinet metaferensia. Boleh dong perkenalannya Bang Rehan sama Kanita nih. Halo. Halo guys, halo semua. Hai semua. Oke. Kayaknya agak canggung dikit ya nih. Aduh nih. Ini santai-santai aja. Santai aja, kita santai. Oke, boleh lu dulu nih. Oke, mungkin dari aku dulu. Namaku Marianita, biasa dipanggil Nita, sebagai Kahim 2023-2024. Oke. Ini gue ya? Ya, Oke, lagi boleh. Bang Rehan. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Rehan Setiawan. Saya selaku Wakil Ketua Himpunan Kabinet Metaferensia periode 2023-2024 gitu sih. Oke, itu segenap perkenalan mengenai Kak Nita sama Bang Rehan ya. Oke. Jadi gimana kabarnya Bang Rehan sama Kak Nita nih? Alhamdulillah baik sih. Luar biasa lah. Oke, Luar biasa ya. Menyambut semester baru tuh harus Semangat baru ya, semangat baru kita harus punya Betul, semangat harus baru. semangat. Lalu kemudian kuliahnya gimana Kak? Aman banget dong. Aman ya? Baru 2 hari ya, Baru tapi 2 hari, tapi udah kayak- lumayan padat sih, Iya. ngerasain padatnya offline Udah mulai- lagi gitu. Udah mulai stres ya? Belum. Belum. Masih awal. Jangan langsung stres gitu, jangan. Iya, Nanti dulu. oke. Jadi kita udah nyiapin banyak pertanyaan nih buat Bang Rehan sama Kak Nita. Oke. Nah, pasti banyak banget nih yang penasaran nih sama kakak. Oke. berdua. Oke, kita lanjut ke pertanyaan pertama aja kali ya. Boleh. Yang pertama itu apa sih yang menginspirasi Kanita sama Bang Rehan tuh untuk jadi Kahim dan Wakahim? Iya. Oke, mungkin boleh lu dulu nih. Oke, mungkin dari aku dulu. Kalau dari aku pribadi, karena sebelum di kabinet sebelumnya aku menjabat juga, walaupun cuma jadi anggota humas internal ya, tapi kan ikutlah sebagian besar proker-proker di himpunan selama kurang lebih 1 tahun, dan mungkin itu yang bikin aku terinspirasi untuk menjadikan MSPU ke depannya lebih better, lebih baik gitu. Kalau bisa dengan melanjutkan rantai kepemimpinan ini, MSPU dan manajemen tentunya bisa lebih jaya, lebih baik juga di nasional ataupun bahkan internasional kalau bisa. Amin. Amin. Gila ya. Doa baik ya buat kita ya. Iya. Oke, mungkin buat gue sendiri ya. Sama dari Nita, gue juga kabinet tahun lalu itu gue sebagai kepala divisi humas internal, satu divisi juga dari sama Nita. Jadi mungkin untuk selama 1 tahun ini gue juga udah bareng Nita ngerjain proker apapun gitu kan, dan ngikutin proker-proker kabinet lainnya. Jadi overall gue udah tahu beberapa proker besar juga yang ada di himpunan, dan gue juga waktu itu ada niatan kayaknya buat apa ya, ngelanjutin kepemimpinan MSPU selanjutnya gitu. Walaupun masih belum terlalu gede, tapi gue yakin mungkin suatu saat gue bisa ngelanjutin kepemimpinan MSPU yang buat lebih baik lagi ke depannya sih, mungkin itu. Dan akhirnya bisa ya. Akhirnya bisa, betul banget, akhirnya bisa gitu kan, Berarti bisa terrealisasi. tercapaikan ya, tercapai Iya. kan? Betul, Betul. tercapai. Dari divisi humas internal kemudian jadi Kahim dan Wakahim tuh kayaknya udah memang rantai ya. Apa gimana menurut Abang Rehan sama Kak Nita? Kayaknya kebetulan sih, takdir sih. Betul, kayaknya. takdir sih kayaknya, lebih ke Takdir takdir. membawa kita ke sini kan. Betul. Iya, udah klop sih sebenarnya dari dulu, kayak Aha. udah dapet chemistry-nya aja. Betul. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, kira-kira visi dan misi yang mau kakak berdua ini capai itu apa sih di kabinet ini? Oke, mungkin aku visi dulu ya, nanti misi ada di Rehan. Oke, boleh, Aku kasih boleh. yang banyak Boleh, nih, boleh. Rehan. Jadi kalau Boleh. misi sendiri mungkin di kabinet yang sekarang Metaferensia ini ingin menjadikan MSPU sebagai wadah pemersatu penyalur minat dan bakat, serta mewujudkan mahasiswa manajemen itu yang proaktif, terus adaptif dan inovatif, tapi dengan menjunjung tinggi integritas. Nah, itu untuk visinya. Oke, mungkin untuk misi gue nyontek dikit kali ya, karena banyak kita mempunyai misi. Yang pertama itu menjalin hubungan solidaritas yang baik dengan sivitas, alumni serta organisasi atau lembaga lainnya,
khususnya di lingkungan Universitas Pertamina. Yang kedua ada mengembangkan potensi minat dan bakat untuk menunjang prestasi akademik maupun non-akademik mahasiswa manajemen. Yang ketiga, mendorong pengurus MSPU untuk selalu proaktif dan inovatif dalam setiap program kerja yang dilaksanakan. Dan yang keempat, meningkatkan penyaluran aspirasi dari mahasiswa untuk menciptakan organisasi yang lebih optimal. Dan yang kelima, itu ada mengembangkan jiwa pengurus yang jujur dan profesionalisme dalam menjalankan program kerja. Jadi mungkin itu adalah misi dari visi misi dari kita gitu. Keren banget gak sih keren banget. misinya. Menurut Kak Anita sama Bang Rehan nih, Oke. dari sekian banyak misi yang dijabarkan, apa aja sih yang udah kecapai gitu? Atau enggak menurut kakak, apa sih yang udah kebentuk gitu? Program nomor berapa? Mungkin kalau kecapai belum semuanya kali ya, karena Iya. kita juga masih berproses bareng, masih adaptasi bareng dan masih belajar semuanya. Karena juga masih awal ya Han. Betul. Tapi kita berharapnya sih kalau bisa secepatnya lah kita bisa Secepatnya bisa mencapai semuanya. mencapai kalau bisa semuanya. Ya, nanti mungkin bisa dilihat nanti di akhirnya ya. Kita kan pengennya di akhirnya tuh lebih baik Oke. sesuai visi misi kita. Paling intinya yang kita tekanin itu adalah kita bisa merangkul kekeluargaannya juga, tapi dengan dengan profesionalisme gitu. Kita yang kita acuan dari situ sih. Oke. Paling. Boleh sih, boleh. Boleh ya? Boleh banget. Boleh Pak. Boleh. Nah, oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Kakak tadi gimana ya? Tadi kan katanya lu baru setahun nih di Oh Pertamina. iya, tadi kan gua kan baru setahun nih Iya. di Pertamina. Jadi nggak tahu itu kabinet sebelumnya itu gimana. Iya. Nah, Oke. Kerjanya menurut gimana? ya, menurut Kak Nita sama Bang Rehan nih, apa sih yang membedakan kabinet sekarang dengan kabinet sebelum-sebelumnya itu apa? Oke, mungkin paling ngebedain itu kita ada peralihan. Dulu itu kita pertama kali masuk MSPO itu masih kondisi online. Online, full Nah, online. dari seleksi masuk sampai awal-awal itu kita masih online. Dan itu kita ngebedain banget sih paling baru kita semester baru itu baru kita offline gitu kan. Iya. Jadi paling itu yang paling ngebekas di kita sih dari peralihan online ke offline, dan kita sekarang ini full offline gitu kan. Jadi Iya. dari awal pun kita bisa ketemu langsung dan merancang apa-apanya itu secara offline gitu. Jadi atmosfernya lebih dapet kali ya gitu sih. Vibes-nya lebih dapet. Vibes-nya lebih dapet gitu. Ya, makanya buat teman-teman semua manajemen ditunggu proker-prokernya ya. Nah, Karena offline semua oke. nih pasti Benar nggak sih. sabar. Seru. Banyak banget proker kita baru gitu. Di yang paling ngebedain juga ada beberapa proker-proker baru kita yang kita hadirkan di kabinet kali ini, dan yaitu kita minta partisipasi dari teman-teman semua gitu sih. Jadi kalau misalnya Kak Anita sama Bang Rehan mau rapat, masih pakai Zoom nggak? Masih kalau memang sangat urgent ya. Maksudnya tiba-tiba jam 8 harus rapat, ya udah 8 malam masih Iya. oke. Tapi kita usahain karena udah full offline ya rapat juga offline. Betul. Karena memang lebih efektif rapat offline daripada online. Walaupun udah peralihan dari online ke offline, tapi tidak meninggalkan apa yang berguna di online ke Nah, offline. iya benar. Oke, menarik. Oke, lanjut. Nah, terus nih aku lihat kayaknya sekarang kakak nih pada pakai baju ini ya, baju PDH ya. Iya. Betul. Nah, itu Jelas kan dong. ya. Iya dong. Sama nih, sama. Bagus gak? Bagus gak? Oh iya, sama warnanya. Oh. Iya lagi. Iya. Terus itu ada logonya tuh kak, ya kan? Logonya. Oke. Iya. Boleh dijelasin nggak asal usulnya gitu? Terus juga nama Meta Korensia itu dari mana? Oke. Mungkin aku juga agak nyontek dikit ya, maaf ya. Oke. Buat nama kabinet mungkin teman-teman udah pada tahu. Kabinet sekarang kita namanya Kabinet Meta Korensia. Jadi Meta Korensia itu sendiri gabungan dari dua makna. Ada meta itu dari metanoia, dan koerensia dari koerensia. Jadi untuk metanoia sendiri itu artinya sebuah perjalanan atau proses untuk mengubah pikiran, hati pribadi atau cara hidup, tentunya menuju ke arah yang lebih baik. Sedangkan koerensia sendiri itu sebuah tempat yang membuat seseorang bersemangat, nyaman seperti rumah, dan bisa menjadi diri sendiri. Jadi kalau disimpulkan itu atau kita gabungkan, Meta Korensia sendiri adalah diharapkannya itu menjadi sebuah rumah dalam mengubah pikiran, hati pribadi, cara hidup, dan semangat untuk berproses menuju ke arah yang lebih baik. Itu mungkin juga nyambung lah sama visi misi kita ya. Iya benar sih. Dan selanjutnya di logo kita juga ada bentuk logonya, yaitu kita mencampurkan dalam bentuk
api dan juga bunga lotus gitu. Dan untuk bentuk api sendiri mempunyai makna merupakan salah satu elemen yang penting dalam kehidupan manusia. Api juga menggambarkan semangat, harapan, kekuatan dan kehangatan untuk kita bisa lebih berkobar dan juga semangat dalam menjalankan kabinet kita. Dan juga untuk bunga lotus sendiri itu adalah sebuah simbol dari kebersihan hati dan pikiran yang dimana menjadi sumber kekuatan, kehidupan, pencerahan dan keindahan yang dimana kita berharap di kabinet kita ini kita bisa seperti bunga lotus gitu. Dan untuk terakhir mungkin ya dari warna-warnanya ini kan ada banyak. Kita ngambil ada warna biru itu sebagai loyalitas, kepercayaan, dan untuk warna merah di sini ya ada 2, semangat, kekuatan dan berani, dan orange kreatif, bahagia dan kepercayaan diri, dan yang hijau itu adalah optimisme, ketenangan dan keseimbangan. Iya. Jadi menurut kita itu udah sebuah kompleksitas ya Iya, dari sangat kompleks. betul gitu sih. Jadi ya kita harapin juga buat anggota badan pengurus Kabinet Metakorensia tuh bisalah menanamkan nilai-nilai dari logo dan nama iya, betul. Metakorensia sendiri ini. Gitu. Gitu ya. Keren ya. Keren banget. Keren dong. dong. Ya, kalau boleh tahu, Oke. kalau boleh tahu, bunga lotus yang ini tuh sumbernya tuh dari mana? Maksudnya tuh sumber dari pemikiran Kanita aja apa Bang Rehan? Apa udah dua-duanya gitu? Udah sebab itu kita emang ngebahas apa sih yang cocok jadi icon kita nih buat logo kita. Jadi waktu itu kita sambil nyari-nyari juga ketemulah bunga lotus ini dengan Dan api, ya bunga api gitu. Jadi kalau kita gabungin itu kayaknya emang Menyimpulkan, ah, menggambarkan Kabinet Metakorensia. nah Tapi itu emang cocok sih bunga lotus dan api itu kan betul. Iya. Hampir Polanya iya mirip. iya jadi nyatu gitu kan. Iya, iya, iya. Udah. Bangga ya, bangga. Harus bangga dong. Bangga dong. Nah, Oke. kita lanjut ke yang selanjutnya aja kali ya. Iya, boleh. Kan di dalam kabinet tuh komunikasi itu kan penting banget kan. Betul. Maksudnya kalau tanpa ada komunikasi ya kita nggak bisa menyampaikan apa yang kita ingin sama anggota kita dan apa yang ada di himpunan gitu loh. Nah itu tuh bagaimana sih cara Kanita sama Bang Rehan itu meningkatin komunikasi antar kabinet dan antar anggota himpunan. Iya. Oke. Iya. Kalau mungkin dari Dari aku bentar dulu. pribadi sama Rehan sih sebenarnya dari sebelum kita persiapan pemilu ya Han. Betul. Kita tuh udah concern ke Han, kita perlu pendekatan personal yang lebih baik. Jadi kita memang orang ke orang, jadi apa ya istilahnya door to door lah. Ya. Iya. Kita ya walaupun kita di atas sebagai ketua dan wakil, tapi kita juga harus perlu istilahnya mengayomi yang bawah. Nah Iya. itu kita kan harus pendekatan dengan personal gitu. Nah mungkin lebih ningkatin komunikasi dengan adik tingkat ataupun sesama angkatan, dan kalau offline kan lebih enak ya. Jadi Iya. kapanpun kita bisa ngobrol, ketemu Iya, ngobrol iya, gitu. Oke, mungkin dari gua juga sama sih, kita dari awal emang udah komit buat apa ya, lebih banyak pendekatan dan juga banyak istilahnya banyak komunikasi dengan anak-anak gitu, mau anggota maupun anak-anak manajemen lainnya gitu kan. Jadi gua rasa itu udah jadi apa ya, kebiasaan kita dari awal, dan juga kita merasanya sampai sekarang ini juga lumayan works gitu buat kita gitu. Jadi apa aja anak-anak kita ada masalah bisa langsung ngomong ke kita gitu. Jadi kita nyelesain masalahnya tuh bareng-bareng gitu. Jadi nggak cuma mereka ada masalah, jadi entah berpengaruh ke departemen mereka atau proker mereka, jadi kita bisa selesaiin bareng-bareng sih, mungkin itu. Oke. Lebih terbuka sih. Benar. Mikirnya sih lebih terbuka. Biar tetap solidaritas. Iya. Betul. Nah menurut Bang Rehan sama Kanita, Hmm. metode door to door itu tuh udah kejangkau ke semua anak apa gimana? Ke semua anak himpunan apa gimana? Mungkin kalau untuk saat ini belum semua, karena kan kemarin juga habis pembentukan langsung libur ya, Iya, 3 iya. bulan Betul. balik ke kampus semua, dan baru ketemu ini, dan ini baru mau menjalankan proker disnat, proker retra dan lain-lain. Mungkin ya setelah ini kita berharapnya bisa langsung Iya. ketemu sama teman-teman, bisa ngobrol banyak sama teman-teman juga. Oke. Dan mungkin apa ya, lebih realisasi apa sih yang kita lakuin tuh, mungkin kita hampir beberapa rapat-rapat besar tuh kita hadir juga, walaupun emang kita secara resminya nggak diundang atau kita nggak perlu hadir, tapi kita usahain buat hadir gitu, dan kita juga bisa monitor langsung gitu, ini proker ini sampai mana, jadi mungkin kalau ada pun ada kendala atau apa, kita bisa langsung ngasih masukan dan penjelasan gitu sih. Iya sih sebenarnya kalau misal
metode door to door tuh secara pendekatan itu lebih efektif, tapi kalau masalah waktu mungkin agak lama ya kayak Benar, Iya, benar iya, sih. tidak efisien gitu Benar. ya, Iya. karena itu kan memakan kakak harus datang ke ini dulu biar deket, atau enggak kakak harus ke anggota Medkrapsi atau Iya. atau enggak ke Humas atau Benar ke sih. PPSDM, itu kan agak enggak efisien ya kayak. Bener sih. Makanya kita juga punya kepala divisi itu kan, kepala departemen, sorry. Kepala departemen itu kan tujuannya yaitu mereka itu bisa merangkul anak-anaknya dulu, baru nanti kita bisa menggabungkan semuanya gitu. Oke. Lanjut deh. Nah, terus kalau misalnya nih kan udah nih ya soal ke anak-anak himpunan. Terus kira-kira apa nih rencana kalian berdua itu untuk bisa memfasilitasi pengembangan keterampilan dan juga pengalaman dari para anggota-anggotanya? Kira-kira gimana? Oke, kalau pengalaman mungkin nanti dengan berjalannya waktu pasti anak-anak atau teman-teman semua dapat pengalaman dan pembelajaran yang berguna ya, karena setiap proker itu pasti ada tantangan dan ada cobaan atau ada benar. apapun itu kita pasti bakal belajar terus itu pasti. Dan untuk fasilitas mungkin kita bakal lebih bisa kasih buat olahraga nanti ya, olahraga sama akademik nanti di Litbang akan lebih diseriusin lagi untuk akademiknya, dan untuk di olahraga bisa di Kesma di Pemikat gitu. Gitu. Mungkin lebih detail dikit, tadi dibilang juga dari Litbang itu bakal kita ada proker rutinnya itu kita sharing info lomba-lomba, info magang, dan info-info yang berkaitan dengan akademik gitu. Dan untuk tadi dari Kesma sendiri itu kita memfasilitasi bakal ada apa nama prokernya? Menpora. Jadi itu kita menampung minat-minat dari anak-anak manajemen tuh apa aja sih, dan kita nanti akan memfasilitasinya dengan berupa proker olahraga bersama gitu. Jadi entah futsal bareng, basket bareng, dan olahraga lainnya gitu. Gitu sih. Jadi nanti ini tuh sebenarnya bisa memfasilitasi kepada seluruh anak manajemen ya. Iya, Benar, bisa. semua Targetnya target keseluruhan untuk manajemen gitu. keseluruhan Jadi manajemen. Jadi kalau nggak- nanti ada lomba-lomba tuh kita bisa mewakili manajemen lah. benar Jadi gitu. bawa nama besar ya, Iya. bukan hanya himpunan aja. Boleh. Kemudian Ada lagi nggak dijelasin? Ya, mungkin output dari kita menghimbau untuk anak-anak ikut lomba, aktif segala macam, kita juga mengapresiasi hasil kerja mereka gitu. Entah menang lomba atau apa, kita ada manajemen appreciation post ya di Instagram. Jadi semua anak-anak yang berprestasi ataupun punya pencapaian sesuatu bakal kita post nih di Instagram manajemen gitu. Jadi ada validasi khusus lah buat Betul. yang berprestasi. Gitu. Oke nih, kayaknya udah cukup jelas deh tentang kabinet metakoherensia ya Raisa ya. Iya benar banget nih, prokernya keren-keren semua sih. Ah, Semoga proker. bisa lancar semua ya kan. Amin. Amin banget. Iya sih. Semoga misi, visi bisa kewujud semua di akhir ya. Amin. Semoga. Nah, untuk yang terakhir nih, pesan apa yang pengen disampaikan oleh Kak Nita sama Bang Rehan untuk anggota himpunan, di dalam himpunan dan di luar himpunan? Iya, jadi seluruh Iya, masyarakat. jadi ke seluruh seluruh masyarakat manajemen manajemen. ya. Oke. Oke, mungkin dari aku dulu buat badan pengurus MSPU dan juga buat anggota manajemen lainnya, warga manajemen, semangat terus pokoknya. Kuliah kita harus jalani dengan semangat, dan juga jangan takut untuk berproses, jangan takut untuk berkembang dan juga belajar menjadi lebih baik. Dan mungkin kami berharap teman-teman semua di luar MSPU juga untuk selalu ikut serta berpartisipasi dan berkontribusi dalam proker-proker yang akan kita adakan di kemudian hari. Oke, mungkin dari gue juga untuk seluruh anggota pengurus maupun anggota manajemen lainnya, gue berharap kita semua juga di sini sama-sama berkembang dan juga sama-sama memiliki tujuan hidup masing-masing, dan jangan lupa niat kalian yang utama itu ke kampus adalah kuliah gitu. Jadi bikin kuliah dan juga organisasi ini secara balance gitu. Jadi kalian bisa tahu prioritas yang mana, dan juga kalian bisa lebih aktif lagi ke depannya gitu. Paling itu sih. Iya. Nah, sekian dari aku Raisa dan partnerku Sultan.
Jadi sampai jumpa lagi di Minipod episode Selanjutnya. Stay Bye-bye. tune. Guys. Salim. Salim. Thank you. Thank you.